Perkenalkan, nama saya Erwan Puji Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kesenat Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini, saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan fasilitator Ibu Siti Asia, Magister Pendidikan, dan pengajar praktik Ibu Ganiati, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwan Puji Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kesenat, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya bersama Ibu Hantini, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Kesenat, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, akan melaksanakan kegiatan wawancara terkait materi modul 3.1 terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, langsung saja ya Bu Han, pada kesempatan pagi hari ini kira-kira gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Erwan. Ya, alhamdulillah baik ya Bu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait wawancara berkaitan dengan modul 3.1 materi terkait dilema etika atau rujukan moral. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, kira-kira selama ini Bu Hantini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Iya. Di sini saya sebagai pemimpin di SD Negeri 2 Kesenat ini sering sekali menemukan kasus-kasus di mana mengidentifikasikan dengan cara kita mengelompokkan kasus tersebut, nantinya kasus itu masuk ke dalam etika, dilema etika atau rujukan moral. Dari kasus dilema etika itu adalah dimana kasus itu semuanya benar dan benar, baik. Dan kalau rujukan moral adalah kasus yang dimana ada baik dan ada salah. Nanti kita rujuk ke rujukan moral. Atau mungkin kalau salah-salah kita sudah tidak dimasukkan ke etika, dilema etika atau rujukan moral. Jadi langkah awalnya mengidentifikasi adalah dengan mengelompokkan seperti itu. Jadi intinya untuk mengidentifikasi kasus tersebut harus dikelompokkan terlebih dahulu, Bu. Iya. Oh, Supaya kita tahu itu nanti masuk mana kelompoknya. Untuk pertanyaan yang kedua, nah kira-kira selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Iya. Apabila kasus itu masuk ke etika yang mengandung keduanya benar, saya akan mempertimbangkan kegunaan dari yang ada di kasus itu, kebenarannya itu gunanya atau masyarakat, ya istilahnya kegunaan untuk orang banyak atau individu. Kita pertimbangkan mana yang lebih banyak gunanya, dan itu kita putuskan, kita arahkan untuk pengambilan keputusan, penyelesaiannya seperti itu memutuskan. Oh, jadi seperti itu, Bu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Iya, yang pertama adalah saya akan mengumpulkan
pengendara terlebih dahulu. Sebisa mungkin saya informasi itu kita kumpulkan, jangan yang sifatnya sebagian-sebagian, harus secara keseluruhan. Jadi kita cari informasi sedetail mungkin untuk menentukan langkah selanjutnya. Nanti setelah itu kita putuskan untuk mengambil keputusan mana yang kita ambil kebaikannya, ya, yang kita ambil untuk langkah selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi pada intinya adalah dalam melakukan langkah atau prosedur tersebut adalah dengan mengumpulkan berbagai informasi secara mendetail gitu. Nah, selanjutnya kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika, Bu? Terlebih dahulu supaya lebih efektif, kita tadi mengambil atau mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Kita tidak langsung memutuskan, atau mungkin nanti kita kalau memang saya merasa suatu masalah itu sangat ribet, jadi saya memerlukan waktu, tidak langsung kita memutuskan, harus kita jadi cari ketenangan supaya setelah itu tidak merugikan sana sini, tapi malah ada manfaatnya di dalam keputusan yang saya ambil seperti itu, Pak. Oh iya. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika, Bu? Tantangannya kadang di dalam dilema etika itu kan benar semua. Kadang-kadang kita memutuskan mesti sepertinya ada yang dirugikan. Kadang kita timbul perasaan tidak enak di suatu pihak dan yang seperti itu kan, dan mereka tidak tahu kok nggak dipakai atau seperti apa, maka seolah merasa dirugikan. Jadi kita merasa tertantang, harus benar-benar berani dan harus benar-benar bisa menjelaskan bahwa keputusan ini adalah betul keputusan yang saya ambil dan tidak akan tidak akan merugikan yang lain, karena keputusan itu sudah kami pertimbangkan sematang-matangnya. Kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau memutuskan suatu masalah itu saya tidak punya jadwal, karena masalah itu kadang-kadang tiba-tiba ada dan kita ada tapi kita tidak tahu, jadi tidak dibuat jadwalnya. Istilahnya gimana kita menghadapi masalah yang kita jalankan, mana sebenarnya kita selesaikan, apabila memang memerlukan waktu, ya kira-kira kita bebas terlebih dahulu karena memerlukan waktu untuk pemikiran. Di kasus di sekolahan kita misalnya, contoh ya, kemarin aku menemukan suatu masalah anak yang akan mengikuti satu lomba. Dari anak ini dia oke, hebat pada keahlian, dia itu memang sudah mendapatkan kejuaraan. Namun di sisi lainnya, anak ini pembelajarannya kurang, tapi ternyata anak tersebut memang jarang mengikuti pelajaran. Tapi karena ujian kita mengikuti lomba, maka pembelajarannya tidak mengikuti, tidak konsentrasi, maka memutuskannya adalah silakan ikut lomba bahasa atau pembelajaran, diberi jam pelajaran tambahan untuk les di lain hari. Jadi tidak ada yang dirugikan seperti itu, Pak. Jadi tidak memerlukan waktu yang tahap itu terus berapa bulan, berapa minggu, atau itu ujian seketika kita selesaikan, yang penting masalahnya selesai. Oh iya, jadi seperti itu berarti untuk kasusnya membutuhkan waktu ya, tidak bisa langsung diselesaikan di tempat ya intinya.
Dan kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ya kadang-kadang kita yang ini tidak bisa semena-mena memutuskan secara sendiri. Iya, kita memerlukan teman, teman sejawat untuk melihat kasusnya. Mungkin saya tidak pernah mengambil keputusan itu dengan mata-mata dengan ini harus begini. Pasti saya memilih dari teman yang lain. Alhamdulillah biasanya kasus itu timbul berulang. Jadi kita sudah berpengalaman, misalnya kemarin ada kasus hanya beda sedikit, maka kita menggali memori kita saat memutuskan yang lalu untuk istilahnya acuan memutuskan pada dilema etika, kasus dilema etika berikutnya seperti itu. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu dan pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, kita itu tidak bisa memuaskan salah satu pihak, terutama ini misalnya kita pada teman guru itu ya, jadi kita tidak bisa, mesti ada yang akan merasa dikecewakan karena mungkin di situ misalnya ada suatu masalah yang tidak terselesaikan, tapi ada yang bisa diselesaikan, tapi kok ada yang dirugikan misalnya itu. Jadi kadang-kadang itu yang saya kadang-kadang kendalanya seperti itu. Jadi memutuskannya ini mendapatkan bingung ya. Nah, dan ini yang perlu saya pelajari lagi untuk menjadi suatu kasus, dan saya perlu belajar lagi untuk bagaimana cara pemecahannya di dalam menghadapi suatu kasus yang dimana kasus itu mengandung kebenaran semuanya. Baiklah Ibu, intinya dari pembelajaran ini ya bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam memutuskan suatu kaitannya dengan permasalahan dilema etika atau rujukan moral, harus kita melakukan komunikasi, mengumpulkan data sedetail mungkin, lalu dapat diselesaikan tidak bisa langsung, namun juga kita bertahap melaksanakannya. Jadi hal-hal yang tadi kita pada sesi wawancara ini bisa dijadikan pelajaran ke depannya supaya sekolah menjadi sekolah yang menjadi lebih baik lagi terkait dengan tantangan dan pengambilan tentang keputusan yang diambil di sekolah secara bermusyawarah dan komunikasi dengan berbagai pihak. Mungkin cukup sekian dalam sesi wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Han atas waktu yang telah diberikan. Cukup sekian wawancara yang tadi saya lakukan bersama dengan Ibu Hantini selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Pasenat, Kecamatan Bajo, Kabupaten Banjar, berkaitan dengan materi modul 3.1 terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwan Puji Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Pasenat, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Pada pagi hari ini, saya bersama Kepala SD Negeri 1 Pasenat, Bapak Edi Sumarjo, Sarjana Pendidikan, pada pagi hari ini akan melaksanakan sesi wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah untuk memenuhi tugas modul 3.1 berkaitan dengan dilema etika. Nah, langsung saja nih Pak Edi. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Edi ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan wawancara. Ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan pada pagi hari ini. Yang pertama ialah selama ini kira-kira
bagaimana Bapak Edi dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya bahwa selama ini kami dalam mengidentifikasi dilema etika ataupun bujukan moral adalah dengan mendapatkan informasi atau data dari kelas. Juga kemudian kami tindak lanjuti dengan kami punya catatan, yaitu buku catatan kasus siswa. Demikian yang saya lakukan. Jadi ada catatan buku khusus untuk siswa nggih Pak di sekolah. Nah, yang kedua, kira-kira selama ini Pak Edi bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Cara kami untuk mengambil keputusan adalah dengan pengumpulan data dan mengidentifikasi permasalahan, yaitu dengan cara mewawancarai pihak-pihak, diantaranya adalah guru kelas, kemudian siswa, orang tua siswa, dan mencari informasi juga ke pihak komite sekolah. Banyak sekali nih Pak. Ya. Nah, jadi di sini dari beberapa hal bisa dikomunikasikan dari beberapa seperti halnya komite dan seperti ini Pak. Ya, betul. Nah, untuk yang ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Edi lakukan selama ini? Prosedurnya adalah kami mengadakan musyawarah, diskusi untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian terhadap kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, jadi kita dapat diskusi dengan pihak-pihak antara lain yaitu guru kelas, kemudian kepala sekolah tentunya, orang tua siswa, dan pihak terkait yaitu komite sekolah. Untuk selanjutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang hal-hal yang lebih efektif itu lebih kepada memberikan motivasi, bimbingan, konseling kepada anak-anak yang mengalami dilema ini. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang khususnya ketika menghadapi siswa yang kurang kooperatif atau dia bisa dikatakan ada kesulitan untuk menangkap pesan ataupun arahan dari guru ataupun dari pihak orang tua kepada siswa. Apakah Pak Edi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk Anda seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal jujur saja kami tidak mempunyai, karena kami sifatnya menunggu laporan dari pihak-pihak, bisa dari orang tua siswa, dari siswa, atau dari guru kelas. Nah, ini kalau memang ada laporan kaitannya kasus dilema etika, nah ini baru kami melakukan
follow up dari tindak lanjut tadi itu untuk merespon adanya kasus dilema etika tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Edi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Tentunya ada pihak yang membantu dalam penyelesaian dilema etika, yaitu tentunya adalah komite sekolah, kemudian guru-guru yang menangani kasus ini, kemudian juga orang tua murid juga selama ini yang pernah saya hadapi, mereka umumnya kurang kooperatif, itu bisa kita untuk bersama-sama menyelesaikan kasus seperti ini. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang sekiranya dapat Pak Edi petik dari pengalaman Pak Edi dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dari hal pengalaman yang saya dapatkan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, yang bisa saya petik adalah bahwa penyelesaian sebuah kasus dilema etika tidak bisa diselesaikan sepihak, kemudian juga tidak bisa dengan bentuk-bentuk represif atau hukuman, tapi lebih efektif itu bila menggunakan persuasi bimbingan pada mahasiswa yang mengalami kasus dilema etika. Jadi kesimpulannya tadi seperti itu nih Pak Edi ya. Ya, intinya dalam dilema etika kita tidak dapat melakukan hal tersebut secara sendiri, namun harus kita bersama dengan berbagai pihak dan berkomunikasi. Komunikasi dengan banyak pihak terkait dengan masalah. Cukup sekian ya Pak Edi. Terima kasih untuk sesi wawancara pada pagi hari ini. Demikianlah sesi wawancara dengan Bapak Edi Sunarjo selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Kesenap berkaitan dengan dilema etika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.